Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Para ulama mengatakan, wa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asyi tuzilun ni'ami. Kalau kalian di dalam satu nikmat, kalau kalian mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaga nikmat tersebut. Fa innal ma'asi, sesungguhnya kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuzilun ni'am, itu akan menghapuskan, menghilangkan rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak merasakan nikmat yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberikan nikmat sehat, akan tetapi dia nggak merasa nikmat sehat itu berharga. Karena apa? Karena mungkin kesehatan yang diberikan oleh Allah, karena mungkin kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibuat atau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kalau kita bermaksiat, maka hilang satu nikmat. Kalau kita bermaksiat satu, maka hilang satu nikmat. Kalau kita makan makanan yang haram, maka makanan yang halal itu nggak terasa nikmat lagi untuk kita. Kalau kita maksiat kemudian melakukan satu yang haram, maka yang halal itu kemudian tidak akan nikmat. Kenikmatan yang halal itu tidak terasa lagi bagi kita. Maka para ulama mengatakan qaidun ni'am bisyukri. Ikat nikmat itu dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama adalah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan yang Allah ridai. Maka alhamdulillah kita sekarang menggunakan nikmat sehat kita untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah. Sama-sama kita kemudian sholat berjamaah. Sama-sama kita kemudian membaca Al-Quran. Sama-sama kita kemudian mencari ilmu di pondok pesantren ini. Maka semoga nikmat umur kita berkah. Nikmat harta yang Allah titipkan kepada kita juga menjadi berkah. Nikmat kesehatan, nikmat yang lainnya. Semoga dengan kita mensyukurinya, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang Allah berikan itu Allah janjikan ya di dalam Al-Quran, bahwa siapa yang kemudian mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Kata para ulama, ketika seseorang bersyukur, itu bukan kemudian dia berpikir Allah akan menambah dari nikmat itu kuantitasnya. Oh ya, kuantitasnya. Kalau dia mendapatkan 10.000 dia bersyukur, maka jangan kemudian kita membayangkan ya 10.000 itu menjadi bertambah 100.000.
Kadang memang kuantitas yang Allah berikan, tapi ada juga yaitu kualitas dari nikmat yang Allah berikan. Kalau kita bersyukur maka bukan hanya kuantitas. Jadi kita mikirnya jangan kuantitas aja. Bertambah banyak. Tapi apa? Bertambah kualitasnya. Kesehatan kita syukuri maka bertambah kualitasnya. Kesehatan yang kita gunakan ini bertambah manfaat untuk banyak kita lakukan kepada orang lain. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu berjalan di atas sunnahnya hingga di kiamat kelak. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubro, syafaat yang kemudian tidak akan bisa diberikan oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur kita adalah umat dari umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu kemudian diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang pertama kemudian dihisab. Umat yang pertama yang akan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap kita tidak hanya pandai bersolawat kepada Rasulullah. Kita tidak hanya bibir kita selalu basah dengan salawat. Akan tetapi apa? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa mengikuti sunnah ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang sering bersalawat, kemudian dia menyelisihi Rasul dengan melakukan bid'ah, dengan melakukan hal yang baru di dalam agama, maka dia tidak termasuk dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati para ustadz dan ustazah, para santriwati Pondok Pesantren Manbaul Quran, yang semoga sama-sama kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Kalau ada sekelompok orang, wa mastama'a qaumun, kalau ada sekelompok orang mereka berkumpul fi baitin, di rumah, min buyutillah, di rumah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita udah termasuk nih ya. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada sekelompok manusia yang kemudian dia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah itu apa? Masjid, ya. Ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Yatluna kitabullah. Kemudian mereka membahas, belajar kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarrasuna bainahum. Kemudian mereka saling mengajari, belajar dan mengajari. Yatadarrasun, saling belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka yang pertama yang Allah turunkan ketika kita berkumpul dan kita belajar membahas kitab Allah Subhanahu wa taala, pertama yang kita dapatkan adalah nazalat alaihimus sakinah. Kita akan mendapatkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Ada yang nggak tenang di sini? Ada yang sakit perutnya nggak tenang? Kalau sakit perut silakan ya. Tapi kalau nggak tenang jiwanya ya, gelisah terus, maka dia belum mendapatkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmat, dan Allah akan liputi dia dengan rahmat. Apa rahmat? Rahmat orang zat. Pak rahmat. Rahmat adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang harusnya merasakan sakinah, ketenangan. Tenang nggak kita sekarang? Tenang. Dan ketenangan itu adalah puncak dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya harta, orang kalau punya makanan, orang kalau punya badan yang sehat, tapi nggak tenang, maka semua itu nggak berharga. Ya, kalau kita nggak tenang, kita punya harta, percuma harta itu. Kalau kita nggak tenang, kemudian kita sehat badannya, itu bisa jadi sakit. Kalau kita nggak tenang, ada makanan, nggak nafsu kita makan.
Betul nggak? Betul. Maka puncak kenikmatan salah satunya adalah ketenangan. Maka ketenangan itu bisa kita dapatkan di majelis-majelis ilmu kayak inilah. Kayak yang sekarang kita lakukan. Ketenangan. Kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafadhumul malaika. Yang ketiga adalah dinaungi oleh para malaikat. Ini malaikat lagi menaungi kita. Berapa ribu malaikat? Ada yang lihat nggak malaikatnya? Nggak ada ya. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan kemudian mengingatkan atau menyebut-nyebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah sakinah, yang kedua adalah rahmah, yang ketiga adalah khafadhumul malaika, kita dinaungi oleh para malaikat, dan yang keempat adalah kita disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah Ustaz Ramadan lagi menuntut ilmu ya. Atau disebut semua di sini. Disebut nama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Pada malam hari ini kita akan membahas satu permasalahan di dalam kehidupan kita. Ini khususnya nantinya kepada santriwati, tapi umumnya kepada kita semua. Bahwa kesuksesan pendidikan di pondok pesantren, kesuksesan ketika kita mencari ilmu, kesuksesan ketika kita menuntut ilmu, itu ada banyak faktor. Faktor dari kesuksesan kita dalam menuntut ilmu itu banyak. Tapi di antara faktor yang mempengaruhi kesuksesan kita di dalam menuntut ilmu, itu ada 4. Yang pertama adalah faktor diri kita sendiri. Yang kedua adalah faktor guru. Yang ketiga adalah faktor orang tua. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan. Kalau masalah guru, nanti kita bahas di majelis guru. Kalau masalah orang tua, nanti kita bahas bersama orang tua. Yang kita bahas 2. Masalah diri kita sebagai thalabul ilmi dan masalah lingkungan. Ya. Maka keempat ini harus saling mendukung di dalam ketika kita menuntut ilmu. Kalau kitanya sudah selesai dengan diri kita untuk bisa menuntut ilmu, tapi kemudian lingkungan tidak mendukung, maka kita ada kendala di dalam menuntut ilmu. Maka para ulama mengatakan ada beberapa hal. Ya, kita akan membahas ya. Yang kita bahas yang pertama adalah faktor diri kita sendiri. Apa yang harus kita perhatikan di dalam diri kita ketika kita menuntut ilmu? Kemudian bagaimana? Kemudian lingkungan kita. Dan yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya kita bangun di pondok pesantren ini, lingkungan yang seperti apa? Gitu. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Rasulullah SAW mengatakan talabul ilma faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban. Satu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. Karena apa? Kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm.
Barang siapa yang menginginkan dunia, itu harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, itu juga harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka juga harus dengan ilmu. Ada orang yang mau kerja, Bapak. Sampai kerja jadi cleaning service, itu kan bersih-bersih. Atau jadi kerja jadi pembantu rumah tangga. Itu harus dengan ilmu apa enggak? Harus dengan ilmu. Pembantu rumah tangga apa, Pak? Harus dengan ilmu. Dia harus bisa masak. Ya, jadi pembantu masakannya nggak enak. Asin kali. Dipecat dia. Dia harus bisa nyuci. Dia harus bisa gosok. Dan kelas 1 harus bisa nyuci ya. Udah bisa nyuci belum kelas 1? Udah bisa nyetrika? Udah bisa ngerapikan baju? Udah ya? Udah bisa masak? Udah Ustaz, bisa masak air. Maka harus dengan ilmu. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain, di kantoran, di perusahaan, itu dengan ilmu. Itu hanya mengejar dunia, itu harus dengan ilmu. Apalagi kita ya sebagai seorang muslim, hidup kita itu nggak hanya di dunia. Hidup kita itu ya di dunia dan nanti di akhirat. Dunia ini hanya sementara. Tapi kebanyakan orang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Berapa tahun kita di dunia? 60 tahun, paling 70 tahun. 80 tahun itu udah ya bisa ngapa-ngapa orang sekarang. 100 tahun, kalau dia jaga kesehatan mungkin bisa, masih sehat. Tapi kebanyakan sekarang, banyak orang yang nggak menjaga kesehatannya. Paling 60 tahun. Maka 60 tahun dia kejar. Kemudian dia kejar dunia itu kemudian melupakan akhirat. Ada yang buat video ya. Dia tamat SD 6 tahun. Tamat SMA udah 12 tahun. Ditambah ketika SMA ngelamar kerja gak diterima. Katanya harus S1. S1 udah S1 tambah 4 tahun. Berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun kemudian dia ngelamar kerja gak diterima lagi. Karena belum berpengalaman katanya. Seharusnya habis SMA langsung kerja biar berpengalaman. Jadi gimana caranya? Maka orang yang ingin mendapatkan dunia itu harus dengan ilmu. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita bukan hanya dunia, tapi apa? Kita akan ya cita-cita kita itu akhirat. Surga. Masuk surga itu nggak bisa dengan tanpa ilmu. Masuk surga itu harus dengan ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang harus kita ketahui ketika kita ingin masuk ke dalam surga adalah kita harus mengetahui la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Apakah cuman kita ketahui la ilaha illallah aja? Ya enggak. Ya. Kita harus mengetahui apa itu la ilaha illallah. Bagaimana kita kemudian menyembah Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kemudian kita menjadikan Allah yang satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang berhak kita sembah. Dan itu harus dengan ilmu. Banyak ya ilmu kemudian tentang la ilaha illallah itu yang harus kita pelajari sehingga kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang muslim adalah menuntut ilmu. Maka dalam menuntut ilmu kita ya harus tahu bagaimana kemudian diri kita dalam menuntut ilmu.
Para ulama banyak menjelaskan, tapi kita cukupkan 4 aja nanti. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perhatikan ketika kita menuntut ilmu? Ini bagi kita. Ustaz juga menuntut ilmu. Kita semua di sini juga menuntut ilmu. Talabul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Kita menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Maka kata para ulama, yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi talabul ilmi, menuntut ilmu, yang kita harus perhatikan yang pertama adalah menuntut ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Kalau kita udah menganggap bahwa kita mencari ilmu ini adalah ibadah, maka ketika kita menuntut ilmu, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Betul nggak? Ketika kita udah mengetahui bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah, maka kita harus tahu juga dari yang kita lakukan, dari menuntut ilmu, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, ibadah yang kita lakukan ini ada syaratnya. Syarat yang harus kita lakukan adalah ketika kita menuntut ilmu itu harus ya meniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Meniatkan menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kita udah hafal hadisnya, karena kita udah sering dengar hadisnya, kita merasa hadis ini biasa aja. Tapi kalau kita kemudian mentadaburi, kemudian membaca lagi hadis ini, kemudian kita merenungi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, maka kita akan takut ya sebagai thalabul ilm. Apa kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Rasulullah mengatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu. Man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari satu ilmu, mimma yabtagha bihi wajhullah, yang ketika dia mempelajari satu ilmu itu harusnya dia niatkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? La yata'allamuhu, akan tetapi dia tidaklah belajar satu ilmu tadi illa liyusiba bihi aradun minad dunya. Ya. Tidaklah dia mempelajari satu ilmu tadi hanya karena terkecuali hanya karena ingin mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Apa kata Rasulullah? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari ilmu, yang harusnya dia belajar satu ilmu itu untuk mengharapkan ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ketika menuntut ilmu itu untuk hanya mendapatkan kenikmatan dunia, secuil dari kenikmatan dunia, maka apa kata Rasulullah? Dia tidak akan mencium harumnya wangi surga. Dia tidak akan bisa mencium betapa harumnya wangi dari surga. Karena apa kata para ulama? Lam yajid arfal jannah. Kenapa dia nggak bisa mencium baunya, wanginya surga? Kata para ulama apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia di neraka. Jauh ya,
Jauh Allah tenggelamkan di neraka sampai dia nggak bisa mencium wanginya surga. Ini orang-orang yang kemudian salah di dalam niatnya. Maka yang harus kita perhatikan adalah kita selalu di dalam kita menuntut ilmu ini yang paling berat itu bukan ketika kita menghafal Al-Quran. Yang paling berat bukan ketika kita ujian. Yang paling berat bukan ketika kita belajar, suruh memahami pelajaran. Tapi yang paling berat adalah kita menata hati kita agar selalu ketika kita mempelajari satu ilmu, itu niatnya adalah untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang sekarang orientasi dalam mereka belajar, orientasi orang tua, kemudian menyekolahkan anaknya itu hanya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu murka ketika harusnya ketika seseorang itu menuntut ilmu, mempelajari satu ilmu itu untuk mengharap ridho Allah, tapi disandingkan dia dengan ridho Allah itu disandingkan dengan secuil dari kenikmatan dunia. Maka murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah tidak memberikan dia hanya mencium bau surga saja tidak bisa. Maka ini yang pertama yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Bukan kita payah dalam menghafal, bukan kita payah dalam menuntut ilmunya, tapi yang lebih payah dari itu, lebih sulit dari itu adalah ketika kita tidak bisa menata hati kita agar selalu ketika kita menuntut ilmu, niat kita hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, ada 3 orang yang kemudian pertama dihisab dan yang pertama juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya adalah rajulun ta'allama ilman wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yaitu seseorang yang dia mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu dan kemudian dia membaca Al-Qur'an. Ini orang yang pertama dihisab. Setelah orang yang berjihad di jalan Allah. Ini yang kedua yang dihisab adalah orang yang belajar ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, kemudian membaca Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, apa yang kamu lakukan? Apa dia katakan? Saya mempelajari ilmu, kemudian saya mengajarkan ilmu, kemudian saya membaca Al-Quran itu hanya karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Apa kadzabta? Kamu bohong. Bayangkan ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita jawab. Tapi kata Allah apa? Kadzabta. Kamu itu bohong. Kalau Allah udah bilang kadzabta, mau apa lagi kita? Mau lari kemana lagi? Kalau Ustadz Habibie yang bilang kadzabta, itu masih ada Ada solusi yang lain. Atau ada ruang kita untuk bisa lari ke orang lain gitu. Tapi kalau udah Allah yang mengatakan kadzabta, udah payah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu mempelajari ilmu, kamu mengajarkan ilmu, kamu membaca Al-Quran agar kamu dikatakan alim, agar kamu dikatakan qari. Kamu mempelajari ilmu dan mengajarkannya agar kamu dikatakan kamu orang berilmu. Kamu membaca Al-Quran, kamu kemudian menghafal Al-Quran agar dikatakan qari'ul Quran. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat? Kemudian apa dikatakan oleh Allah kepada para malaikat? Kemudian disuruh malaikat mengambil orang tadi, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Ini orang yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan di dalam diri kita,
Yang pertama adalah ikhlaskan niat kita menuntut ilmu ini karena semata-mata mengharap ridho dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisa memberikan cacat kepada keikhlasan kita adalah tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, tujuan kita untuk menuntut ilmu itu karena dunia. Maka kalau udah tujuannya dunia, maka kita tidak akan mendapatkan tadi keberkahan-keberkahan di dalam ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita perhatikan ketika kita menuntut ilmu adalah akhlak dan adab yang baik. Akhlak dan adab yang baik. Al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas ilmu. Sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita menjadi orang-orang yang gak beradab, maka hilang ilmu yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau sebodoh-bodohnya kita dari ilmu, tapi kalau kita menjadi orang yang beradab, maka kebodohan itu akan bisa ditutupi dengan adab kita. Tapi kata para ulama, antara ilmu dan adab itu harus dua-duanya seimbang. Antara ilmu dan adab itu harus sama. Karena kalau orang kemudian dia berilmu, tetapi kemudian dia nggak beradab, maka dia ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang dia miliki itu akan menjadikan dia mudarat. Akan menjadikan mudarat bagi dirinya. Berapa banyak orang sekarang kemudian mereka tamat SMP, SMA, S1, S2 tapi tidak beradab. Sehingga apa? Ilmu yang dia punya, ilmu yang ada di dalam dirinya kemudian menjadikan dia mudarat. Menjadi mudarat bagi dirinya. Sebaliknya, kalau orang dia punya adab, kemudian dia nggak punya ilmu, maka batil. Karena masuk surga, itu nggak cukup dengan adab yang baik. Tanpa ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa contohnya? Contohnya adalah Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Kelas 1 mana? Abu Thalib, siapa Abu Thalib? Kelas 1 mana kelas 1? Abu Thalib siapa Abu Thalib? Paman Rasulullah SAW. Bagaimana adabnya kepada Rasulullah? Bagaimana adabnya di kesehariannya? Adabnya bagus. Rasulullah itu salah satu pelindung Rasulullah adalah Abu Thalib. Yang mensupport dakwah Rasul itulah Abu Thalib. Tapi kenapa Abu Thalib kemudian gak masuk ke dalam surga? Karena Abu Thalib tidak mempunyai ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman kepada Allah itu belum benar. Sehingga apa? Sehingga dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu dan adab ini harus sama. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kata para ulama, Abdullah bin Mubarak berkata, kuntu ta'allamu ilma isrina sanatan wa ta'allamul adab salasina sanatan. Para ulama itu kata Ibnu Mubarak, saya belajar ilmu itu 20 tahun. Isrina sanatan, 20 tahun. Kalau kita udah berapa tahun? Yang kelas 6 ya, 6 tahun udah kayak lama kali. Kepengennya cepat tamat gitu ya. Memang manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Apa halu'a? Manusia itu diciptakan punya sifat yang buruk, salah satunya halu'a, yaitu selalu berkeluh kesah. Jadi santri kepengen jadi ustazah, jadi ustazah kepengen jadi santri,
Di pondok pengen pulang, di rumah nggak kepengen ke pondok ya. Ke gunung kepengen ke pantai, di pantai panas kepengen ke gunung. Lagi sendiri kepengen bersama ya, kepengen rame. Lagi rame gini kepengen sendiri. Itu manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapat kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Kalau dia mendapatkan nikmat, kelezatan, ya kebanyakan manusia itu kikir. Masa ini ya, ke situ kita ya. Jadi kata Ibnu Mubarak ya, kuntu ta'allamul ilma isrina sanatan. Dia nuntut ilmu itu 20 tahun. Tapi belajar adab itu lebih lama daripada belajar ilmu. Berapa? 30 tahun. Ya. Belajar adab 30 tahun, belajar ilmu itu 20 tahun. Kenapa? Ya. Kenapa dia belajar adab lebih banyak daripada belajar ilmu? Inna asqala syai'in fil mizan al-khuluqul hasanah. Kata beliau. Sesungguhnya yang paling berat di timbangan itu bukan banyaknya hafalan hadis kita. Bukan banyaknya hafalan Quran kita. Sesungguhnya yang paling berat ketika ditimbang di mizan itu adalah al-khuluqul hasanah. Yaitu apa? Akhlak yang baik. Adab dan akhlak yang baik inilah yang paling berat ketika ditimbang di mizan. Maka kata para ulama, ketika seseorang dia rajin kemudian beribadah, dia rajin melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dia juga adab dan akhlaknya itu buruk, maka kata para ulama ya, akhlak yang buruk itu kemudian menggerogoti amal kebaikan ya, menghancurkan amal kebaikan seperti cuka menghancurkan ya madu. Kalau antum ada cuka kasih madu, madu itu jadi hancur dia, warnanya hancur, rasanya juga hancur. Begitu juga al-khuluqus sayyi'ah, akhlak yang buruk itu kemudian menghancurkan, melenyapkan ya perbuatan-perbuatan baik kita. Melenyapkan ilmu-ilmu kita. Seperti juga melenyapkan madu. Maka yang harus diperhatikan yang kedua bagi seorang penuntut ilmu adalah berakhlak yang baik. Karena apa? Karena dengan akhlak yang baik tadi akan muncul keberkahan di dalam ilmu kita. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang kemudian menjadi amal perbuatan kita. Maka kalau ada alumni kelas 6 ya, alumni dari pondok pesantren merasa kemudian dia selesai dari pondok, ilmunya hilang semua. Ilmu yang dia hafal, ilmu yang dia dapatkan di pondok hilang semua. Itu tandanya ilmunya tidak berkah. Di pondok dia pakai pakaian yang menutup aurat, kemudian dia keluar membuka auratnya. Berarti hilang ilmunya. Berarti ilmunya nggak berkah. Bisa jadi tidak berkahnya ilmu itu karena kita kurang beradab. Karena kita kurang menjaga adab dan akhlak kita. Maka kalau mau dibahas bagaimana adab seorang penuntut ilmu, itu banyak. Salah satunya antum harus membaca Al-Adab Fauqul Ilmi. Dahulukan adab sebelum ilmu. Di sini banyak. Bagaimana seorang talibul ilmi itu harus beradab. Beradab kepada Allah, beradab kepada Rasul, beradab kepada orang tua, beradab kepada guru, beradab kepada sesama. Itu harus kita perhatikan.
Mungkin kita nggak memperhatikan adab, mungkin kita memperhatikan adab kita kepada guru kita. Mungkin kita memperhatikan adab kita kepada orang lain. Tapi kadang kita tidak memperhatikan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita nggak memperhatikan adab kita kepada Rasulullah. Salah satunya juga yang harus kita perhatikan sebagai penghafal Al-Quran, adalah adab kita kepada Al-Quran. Itu harus antum perhatikan dan harus tahu antum bagaimana adab kita kepada Al-Quran. Jangan sampai ya Al-Quran yang kita hafalkan kemudian kita tidak beradab kepada Al-Quran. Bisa jadi ya sulitnya kita dalam menghafal, kemudian hilangnya hafalan kita ketika setelah menghafal, itu karena kita kurang beradab kepada Al-Quran. Sembarangan naruh Al-Quran. Kemudian sembarangan membawa Al-Quran. Itu ada adabnya. Membaca Al-Quran itu ada adabnya. Membawa Al-Quran itu ada adabnya. Maka yang harus diperhatikan bagi talabul ilmi adalah adab dan akhlak yang baik. Itu baru 2 ya. Udah azan tadi. Baik, kita cukupkan 2 ini aja dulu ya. Kesuksesan kita di dalam belajar, kesuksesan kita di dalam menuntut ilmu, salah satunya kita harus memperhatikan diri kita. Yang harus kita perhatikan di dalam diri kita adalah yang pertama, tadi yang Ustaz sampaikan, memperhatikan ya bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Kalau kita udah mengatakan bahwa kita menuntut ilmu, saya menuntut ilmu ini adalah ibadah, maka kita harus yakin bahwa kita pertama akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan ridhonya. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Kita menuntut ilmu semata-mata hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai salah niat. Kalau udah salah niat, kita menuntut ilmu hanya karena dunia, maka salah satunya adalah kata Rasulullah, lam yajib arfal jannah yaumal qiyamah. Jangan sampai kita salah dalam niat dan kita tidak mendapatkan harumnya surga. Yang kata para ulama, harumnya surga itu bisa dicium dari perjalanan 500.000 tahun. 500.000 tahun perjalanan, itu udah tercium baunya surga. Ya, maka kalau surga saja tidak bisa kita mencium baunya surga, bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka luruskan niat kita. Kelas 1 kalau dulu kemudian dipaksa dan terpaksa masuk pondok, maka sekarang harus luruskan niat. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kita semua luruskan niat kita. Ya. Tajdidun dunia, niatkan semata-mata untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perhatikan adab dan akhlak kita. Maka kita belajar adab. Belajar adab itu para ulama 30 tahun. Kalau kita belum belajar adab, berarti kita belajar adab. Bagaimana adab kepada Allah, bagaimana adab kepada Rasulullah, bagaimana adab kepada orang tua, guru, sesama, tetangga, kemudian adab kepada orang yang nggak kita kenal, dan adab kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Semoga dengan adab dan akhlak yang baik yang kita berusaha untuk berakhlak dan beradab yang baik, semoga ilmu kita itu barokah. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita serap di pondok pesantren ini, kemudian bisa menjadi amalan kita nantinya di kemudian hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, kalau ada salah mohon maaf. Ada benarnya, ada datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada salahnya dari Ustadz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa nihayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.